your gun. I am not human. Halo semua people boom yang budiman, gimana kabarnya hari ini? Kentut Anda masih berbau? Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Split. Film ini menceritakan tentang songgok pria yang mempunyai tidak hanya 2 kepribadian saja, tapi sampai 23 kepribadian. Tiap-tiap kepribadian ini memiliki watak dan sifatnya masing-masing. Kadang ada yang lemah, ada juga yang kuat. Kadang menjadi bocah atau menjadi dewasa. Kadang juga jadi Gus Samsudin, Ahong, Megawati, Supriyati, Rohmawati, dan seluruh hati-hati yang ada di dunia. Canda guys. Oke, penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Scene diawali dengan pembicaraan antara songgok gadis bernama Claire dan ayahnya tentang gadis bernama Casey yang sangat pendiam di acara ulang tahunnya. Claire berbicara bahwa Casey memiliki sifat antisosial. Dia sering melawan guru dan kabur dari rumah. Tak lama kemudian Casey mendatangi mereka dan berkata bahwa dia akan pulang naik bis karena tidak ada yang bisa menjemputnya. Ayahnya Claire pun menawarkan tumpangan kepada Casey. Mereka kemudian menuju ke sebuah parkiran. Claire, Casey, dan Marcia menunggu di dalam mobil. Sedangkan ayah Claire memasukkan barang ke bagasi dan tiba-tiba seseorang menghampirinya. Casey kemudian melihat kaca spion dan melihat makanan yang harusnya dimasukkan ke dalam bagasi oleh ayahnya Claire berserakan. Saat menoleh ke samping, tiba-tiba ada seorang pria asing yang duduk dengan santai dan tiba-tiba menyemprotkan cairan kepada mereka bertiga. Ketika Casey terbangun, dia melihat Claire dan Marcia sudah terbangun lebih dulu. Casey melihat tempat yang sangat tertutup. Tidak lama muncullah pria yang menculik mereka. Dia adalah Kevin. Kevin terdiam memandangi ketiga gadis itu dan dia langsung menarik Marcia. Marcia berlari menghampiri Casey. Di sana, Casey meminta Marcia untuk pipis di celananya. Marcia akhirnya dibawa kembali ke dalam kamar karena ternyata si Marcia ini kencing di celana yang membuat si Kevin ini terbasahi. Scene kemudian memperlihatkan Kevin lagi yang tiba-tiba mengunjungi rumah Dr. Karen dengan sikap yang sangat berbeda ketika dia muncul. Yang dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa si Kevin ini memiliki lebih dari satu kepribadian. Kali ini Kevin berperan sebagai Barry yang memiliki ketertarikan dengan fashion. Dr. Karen memperlakukan Barry dengan sangat baik karena memang dia sudah mengetahui bahwa Kevin memiliki 23 kepribadian. Di sini, Dr. Karen memuji semua karya buatan Barry. Saat melihat tingkah Barry yang tidak biasa, Dr. Karen menanyakan keadaannya karena sebelumnya Barry mengirim email kepada Dr. Karen bahwa dia ingin membahas sesuatu. Tapi kali ini Barry malah mengatakan bahwa dia sekarang baik-baik saja dan dia pun pergi meninggalkan Dr. Karen. Di sisi lain terlihat Claire mengintip di lubang pintu. Dia mengatakan bahwa Kevin telah kembali dan membawa seekor wanita. Claire berteriak meminta pertolongan dan kemudian wanita itu pun membukakan pintu dan ketika terbuka, betapa terkejutnya mereka bertiga bahwa wanita yang tadi berbicara dengan Kevin adalah Kevin sendiri. Namun dengan pakaian wanita dan sikapnya juga berubah. Kali ini dia berperan sebagai Patricia. Singkat waktu kembali di kamar para gadis. Mereka kemudian dikunjungi kembali oleh Kevin yang ternyata selama ini mereka hadapi adalah kepribadian lain dari Kevin, yaitu Dennis. Dennis memiliki semacam gangguan mental yang bernama OCD. Apa itu OCD? Google sendirilah, jigong. Lanjut di sini Dennis sedikit kesal melihat toilet yang kurang bersih dan meminta para gadis untuk membersihkannya dengan baik. Di malam hari, Casey dibangunkan oleh Claire dan saat melihat ke arah pintu, Casey melihat Kevin dengan sikap seperti anak-anak. Kali ini, Kevin mengaku bahwa dia bernama Hedwig dan umurnya 9 tahun. Hedwig berkata bahwa seseorang akan mendatangi mereka karena selama tidur, Casey dan temannya sangatlah berisik. Mendengar hal itu, Casey dan yang lainnya sangat kebingungan dan bertanya-tanya siapakah orang yang dimaksud oleh Hedwig. Menurut Hedwig, akan ada seseorang yang mendatangi mereka dan orang tersebut sangatlah jahat karena orang itu sudah melakukan hal yang sangat mengerikan sebelumnya. Kemudian Casey mulai menyadari bahwa Kevin memiliki kepribadian ganda. Casey Alhamdulillah. Casey meminta Hedwig untuk menolong mereka, tapi Hedwig mengatakan bahwa dia mencuri cahaya Dennis dan dia harus segera kembali sebelum Dennis marah.
Melihat adanya rasa takut Hedwig kepada Dennis, Casey memiliki ide untuk mengadu domba semua karakter yang ada di dalam diri Kevin. Casey mengatakan bahwa Dennis dan Patricia berencana memiliki anak lain. Mendengar hal itu, Hedwig sangat sedih. Casey membujuk Hedwig untuk mengeluarkan mereka karena mereka akan menjaga Hedwig dengan baik. Tapi si botak pelontos ini mengatakan akan sulit keluar dari tempat ini karena tempat ini sudah dibuat dengan sangat aman. Dan dia pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Setelah kepergian Hedwig, Casey mengingat kalimat dibuat aman. Ia menyadari bahwa bisa jadi ruangan ini baru. Mereka pun mencoba mencari celah dari ruangan itu. Claire kemudian menemukan sebuah jalan, akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi lubang itu. Casey menjaga pintu untuk memberitahu jika Kevin datang ke ruangan mereka. Saat Claire berhasil membuka penutup lubangnya, Kevin pun datang. Kali ini dia kembali berperan sebagai Dennis. Saat Dennis akan masuk ke kamar mereka, Marcia dan Casey menahan pintu itu. Mengetahui bahwa para gadis sedang merencanakan sesuatu, Dennis mendobrak pintu dan dia pun mengetahui bahwa Claire telah melarikan diri. Di lain tempat, terlihat Claire yang berhasil keluar kamar dan dia menemukan lorong bawah tanah yang sangatlah panjang. Claire memutuskan bersembunyi di sebuah loker, akan tetapi tidak lama bagi Dennis untuk menemukan Claire. Dennis meminta Claire untuk keluar dan saat melihat baju Claire yang kotor, Dennis meminta Claire untuk membuka bajunya. Lalu Claire pun dikurung di ruangan yang berbeda dengan Casey dan Marcia. Setelah mengurung Claire, Dennis kembali ke ruangan Casey dan menutup lubang. Keesokan harinya, Kevin mengunjungi Dr. Karen. Di sana, Dr. Karen menanyakan dengan siapakah kali ini dia berbicara. Mendengar hal itu, Kevin mengatakan bahwa dia adalah Barry. Tapi Dr. Karen tidak mempercayainya karena Barry tidaklah seperti ini. Dr. Karen menebak bahwa yang berbicara dengannya kali ini adalah Dennis. Di sini terungkap bahwa karakter Dennis dan Patricia merupakan karakter yang sempat dibuat jauh oleh Kevin karena sikap mereka yang sangatlah labil. Kevin terus menekankan kepada Dr. Karen bahwa dia adalah Barry. Dia pun membuktikan dengan makan permen karet dan mengotori bajunya sendiri. Dr. Karen pun menyerah dan mereka pun melanjutkan perbincangan mereka seperti biasa. Setelah Kevin pulang, Dr. Karen meminta security tempat tinggalnya untuk melihat CCTV. Di depan apartemen terlihat sikap Kevin yang dibuat-buat seperti Barry dengan jalan melewati sampah. Si dokter meyakini bahwa dia adalah Dennis yang berusaha menghilangkan OCD-nya dengan melewati sampah. Padahal orang normal tidak akan melewati sampah seperti itu. Kembali ke ruangan bawah tanah, Casey dikejutkan dengan kehadiran Kevin yang kali ini berperilaku sebagai Patricia. Di sana, Patricia menyisirkan rambut dan memberi mereka sarapan. Ia bahkan mengajak mereka keluar kamar dan masuk ke sebuah dapur. Selama di sana, Patricia kembali membuatkan sandwich untuk mereka. Melihat Patricia tidak memperhatikan mereka, Marcia memukul Patricia dengan kursi dan pergi dari dapur itu. Casey kemudian diperingatkan untuk kembali ke kamarnya dan Patricia pun mengejar Marcia. Singkat cerita, ia berhasil menemukan Marcia dan segera mengurungnya di sebuah ruangan yang terpisah. Lalu Dennis mendatangi Casey dan mengatakan bahwa The Beast akan datang dan jangan membuat onar. Mendengar hal itu, Casey pun dibuat bingung. Saat Casey sedang tertidur, dia kembali memimpikan saat ia berburu dengan ayah dan pamannya. Lalu tidak lama Casey terbangun, dia terkejut di belakangnya ada Hedwig yang memeluknya. Hedwig mengatakan bahwa Casey telah berbohong mengenai Patricia. Hedwig menjelaskan bahwa mereka semua atau karakter yang ada di dalam diri Kevin sebenarnya sedang duduk di kursi mereka masing-masing, menunggu giliran untuk bisa keluar melalui cahaya. Di sini juga, Hedwig berkata bahwa semua karakter bisa keluar berkat pertolongannya kecuali Barry, Dennis, dan Patricia yang menahan agar Barry tidak muncul kali ini. Hedwig juga mengatakan bahwa Dennis dan Patricia ingin The Beast bisa muncul juga. Di sini, Casey masih bingung dengan semua kalimat Hedwig. Lalu di sini pun Hedwig bercerita bahwa dia sangat suka menari sambil mendengarkan musik dari CD yang dia simpan di dekat jendela kamarnya. Mendengar bahwa kamarnya ada jendela, Casey meminta Hedwig untuk menari untuknya. Tapi Hedwig mengatakan bahwa Dennis sebentar lagi akan segera muncul, jadi lain kali Hedwig mengajak Casey ke kamarnya. Keesokan paginya, Kevin kembali ke Dr. Karen. Di sana, Dr. Karen membahas email yang dikirim Barry saat malam hari mengenai sesi darurat. Akan tetapi Barry mengatakan bahwa dia hanya mengalami kegelisahan di malam hari, tapi sekarang dia sudah baik-baik saja.
Dokter Karen meyakinkan bahwa yang sekarang dihadapi adalah Dennis, bukannya Barry. Dokter Karen juga mengetahui tentang The Beast yang selalu Dennis dan Patricia ceritakan ke semua kepribadian lainnya untuk menakut-nakuti. Menurutnya, tidak ada The Beast yang bisa memanjat dinding dan memiliki tubuh tebal. Menurut Dokter Karen, itu hanya ada di negeri dongeng saja. Dokter Karen mengatakan bahwa sebenarnya dia punya cara untuk mengembalikan Kevin agar kembali normal. Tapi dia tidak ingin melakukannya karena tahu bahwa semua karakter yang ada di dalam diri Kevin akan tersiksa. Dokter Karen tidak ingin menyakiti siapapun. Mendengar hal itu, Dennis akhirnya jujur bahwa dia bukanlah Barry. Dennis kembali menjelaskan bahwa selama ini dia dan Patricia direndahkan dan dianggap tidak hadir dalam diri Kevin. Padahal dia ingin melindungi Kevin, membuat Kevin kuat. Maka dari itu dia dan Patricia berusaha untuk mengontrol diri Kevin. Kali ini, Dokter Karen meminta untuk Dennis agar jangan terus membesar-besarkan masalah tentang kedatangan The Beast, karena itu hanyalah sebuah hayalan. Jangan menganggap bahwa The Beast merupakan kepribadian yang ke-24 yang menurut Dennis itu merupakan sifat di dalam diri Kevin. Padahal Dennis sendiri belum pernah bertemu dengan The Beast sebelumnya. Lalu singkat cerita, terlihat Hedwig membangunkan Casey untuk pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Casey menyadari bahwa CD player yang Hedwig katakan disimpan dekat jendela ternyata hanya sebuah gambar jendela saja. Casey memohon kepada Hedwig untuk membantu dia kabur, tapi Hedwig tidak berani melakukannya karena menurutnya Patricia akan sangat marah. Hedwig pun menarik Casey kembali ke kamarnya. Saat akan keluar kamar Hedwig, Casey pun meminta Hedwig menunjukkan hal keren lainnya di kamarnya. Dia pun menunjukkan walkie-talkie-nya. Menurut Hedwig, ini merupakan walkie-talkie milik Dennis yang dicuri. Casey pun segera mengambil dan menyalakan walkie-talkie dan meminta pertolongan di sana. Namun Hedwig berusaha menahan Casey, tapi dia pun terpental oleh Casey. Saat Hedwig kesakitan, Casey kembali mengatakan bahwa ia sedang diculik. Tapi orang yang terhubung malah mengira bahwa itu adalah sebuah lelucon. Tiba-tiba muncullah sosok Patricia. Casey pun kembali dibawa ke kamarnya. Setelah menyimpan Casey ke kamarnya, Patricia pergi dan tidak lama Dennis pun muncul di sana. Dennis menjelaskan mengenai The Beast yang merupakan makhluk tertinggi dan buas. Dia juga mengatakan bahwa Casey akan menjadi saksi tentang peristiwa kemunculan The Beast karena malam ini adalah malam keramat yang dipercaya malam itu malam kemunculan The Beast. Lalu di sini terlihat masa kecil Casey yang ternyata pernah mengalami pelecehan oleh pamannya sendiri. Sejak saat itulah Casey memiliki sifat yang pendiam dan antisosial. Di lain tempat di rumah Karen, dia kembali menerima email dari Barry yang bertuliskan bahwa mereka membutuhkan Dokter Karen. Dokter Karen pun mendatangi tempat Kevin. Di sana, Dennis berusaha menahan Karen dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dokter Karen meminta untuk berbicara di dalam saja karena dia pun sangat mengagumi sosok Dennis. Mendengar Dokter Karen yang menyukai Dennis, Dennis pun mengajaknya ke dalam rumahnya. Di sana, Dennis menjelaskan kenapa dia ingin mengontrol Kevin sepenuhnya. Ternyata karena Kevin pernah mengalami kekerasan oleh ibunya saat masih kecil. Dia ingin membuat Kevin menjadi orang yang sangat kuat. Saat itu juga Dennis mengungkapkan bahwa dia berbohong kepada Dokter Karen mengenai dia tidak pernah bertemu dengan The Beast. Padahal kenyataannya dia sudah bertemu dengan The Beast. Menurut Dennis, The Beast itu nyata. Dia adalah sosok yang paling sempurna melebihi manusia. Tubuhnya berotot dan jarinya 2 kali lebih besar dari manusia. Mendengar hal itu, Dokter Karen menyadarkan Dennis bahwa tidak ada bentuk manusia yang bisa melebihi batasannya. Dennis pun mengatakan bahwa Dokter Karen harusnya memahami mengenai The Beast. Menyadari Dennis yang kembali menarik diri, Dokter Karen berpura-pura tertarik dengan bahasan The Beast dan dia ingin membahasnya di sesi pertemuan besok. Saat akan meninggalkan Dennis, Dokter Karen meminta izin untuk ke toilet. Saat perjalanan menuju toilet, Dokter Karen penasaran dengan sebuah ruangan. Saat dibuka, dia menemukan Claire di sana. Claire meminta bantuan tapi tidak lama Dennis pun muncul di belakang Dokter Karen. Dennis menjelaskan bahwa ini merupakan cara terbaik untuk membuktikan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Dokter Karen pun kemudian memohon agar jangan melakukan kesalahan besar seperti ini. Dan tidak lama Dennis menyemprotkan cairan kepada si dokter. Setelah membuat Dokter Karen pingsan, Dennis pergi untuk membeli bunga.
Di lain sisi terlihat Casey yang berhasil keluar dari kamarnya, akan tetapi dia masih harus mencari kunci lain di pintu satunya. Saat sedang mencari kunci, Casey menemukan beberapa video yang disimpan di komputer. Ternyata itu adalah beberapa video dari ke-23 kepribadian Kevin, dan ketika membuka video Barry, di sana Barry sempat menceritakan adanya seseorang yang berusaha mengontrol cahaya tempat di mana kepribadian-kepribadian itu muncul. Singkat cerita, setelah Dennis keluar, dia pun kembali ke basement dan menemui Dr. Karen. Di sana, Kevin sudah berubah menjadi sosok yang sangat berotot dan kuat, dan tidak lama Kevin memeluk Dr. Karen dengan sangat kencang. Di sisi lain, Casey masih melihat video Barry, dan di akhir video terlihat Barry mengambil kunci di gantungan baju. Melihat hal itu, Casey akhirnya menemukan di mana kunci pintu itu berada. Setelah berhasil keluar, Casey mencari Claire dan Marcia. Saat melihat ada pintu terbuka, Casey terkejut melihat manusia tergeletak di lantai dengan keadaan perutnya yang terkoyak. Casey pun berlari ke ruang di sebelahnya dan dia menemukan Claire yang masih hidup. Akan tetapi saat meminta tolong, Claire pun ditarik. Casey segera mengunci ruangan itu dan pergi mencari jalan keluar. Casey masuk ke sebuah ruangan di mana Dr. Karen berada. Dia menemukan tulisan yang ditulis Dr. Karen sebelumnya. Kertas itu bertuliskan untuk menyebutkan nama lengkap Kevin, yaitu Kevin Wardell Crane. Ya itulah. Dan tidak lama terlihat Kevin yang merayap di dinding. Casey pun menyebutkan nama lengkap Kevin di sana. Kemudian Kevin terlihat sangat linglung dan muncullah ingatan Kevin di masa kecil saat disiksa oleh ibunya. Tidak lama kemudian, Kevin menemui Casey di sana. Kevin menanyakan alasan Casey di sana dan betapa terkejutnya melihat Dr. Karen yang sudah tergeletak. Kevin mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya karena dia terakhir ada di dalam bis. Bahkan Kevin mengira bahwa saat ini masih tahun 2014. Mendengar bahwa dia sudah kehilangan kesadaran yang cukup lama, Kevin meminta Casey untuk mengambil senapan dan membunuhnya. Saat Casey akan membunuh Kevin, kepribadian Kevin lainnya satu persatu muncul mencegah tindakan Casey. Saat Kevin berubah setiap saat dan kehilangan kendali, Casey pun membawa senapan dan pergi. Saat Casey pergi, ternyata Kevin kembali berubah menjadi The Beast. Casey berlari sekencang mungkin dan mengambil beberapa peluru yang diberitahu Kevin sebelumnya. Saat berlari, Casey ditarik oleh sesosok The Beast. Casey berusaha menembak The Beast tapi dia sudah menghilang. Casey kembali berlari walaupun kakinya terluka akibat cakaran dari The Beast. Casey pun menemukan jalan buntu dan ternyata di belakangnya The Beast semakin mendekat. Casey berusaha menembak The Beast, tapi karena dia bukan pemuda Pancasila, pelurunya pun meleset. Untuk melindungi dirinya, Casey masuk ke dalam sangkar. Saat The Beast semakin mendekat, Casey berhasil menembak The Beast. Akan tetapi, dia kembali terbangun. The Beast mencoba membuka jeruji, dan saat melihat tubuh Casey yang dipenuhi luka, The Beast terhenti karena dia melihat bahwa hati Casey sangatlah murni. Casey berbeda dengan manusia di luaran sana. The Beast alias Kevin ini akhirnya meninggalkan Casey seorang diri. Keesokan paginya, Casey ditemukan oleh seorang pria. Saat dibawa keluar, ternyata selama ini Casey berada di ruang bawah tanah di sebuah kebun binatang. Lalu di tempat lain terlihat kepribadian Dennis, Patricia, dan Hedwig yang sedang menguji kemampuan The Beast dan bagaimana mereka akan merencanakan untuk mengubah dunia. Kemudian di akhir scene terlihat beberapa orang di tempat makan yang sedang melihat berita mengenai kepribadian Kevin yang sangat banyak. Salah satu pengunjung teringat kejadian 15 tahun silam mengenai orang gila di kursi roda. Wanita itu lupa dengan nama panggilannya dan tiba-tiba orang di sampingnya menjawab The Mr. Glass, dan film pun berakhir. Oke, itu dia filmnya. Sebetulnya film kali ini membuat saya mengeluarkan banyak busa-busa di mulut saya akibat banyaknya skrip yang saya baca. Aduh. Tapi terlepas dari banyaknya busa-busa yang ada di mulut saya, ternyata di akhir film sebetulnya endingnya cukup menggantung sebetulnya. Cuma saya sebagai sosok admin Tanfan lagi malas ngejelasinnya karena juga skripnya yang lumayan panjang. Jadi silahkan berspekulasi sendirilah. Oke, itu dia untuk film kali ini. Terima kasih telah menonton dan terima kasih again. Subrekdown BGZ.